Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biryo Santoso dari mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Video ini dibuat tujuannya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Saya nanti akan membahas tentang studi kasus perdagangan internasional yang ada pada kehidupan kita sebelumnya, yaitu contoh kasus-kasus dagang yang terjadi antar negara. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa tujuan dari WTO. Tujuan dari WTO yaitu yang pertama itu mendorong arus perdagangan antar negara. Jadi arus dagang antar negara satu dengan negara yang lain yang tergabung dalam WTO, anggota WTO, itu difasilitasi oleh WTO. Kemudian yang kedua yaitu memfasilitasi perundingan. Yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa dagang antar negara. Ketika ada sengketa dagang, ada permasalahan dagang di antara negara yang tergabung dalam WTO, maka WTO yang akan memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah dagang tersebut, termasuk yang akan memutuskan negara ini apakah menang, negara ini apakah yang bersalah, itu WTO yang memutuskan. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip hukum dari perdagangan internasional. Ada 5 prinsipnya yang diambil dari GATT. Itu yang pertama yaitu perlakuan yang sama untuk semua anggota atau Most Favored Nation Treatment atau yang disebut dengan MFN. Jadi semua negara itu sama, diperlakukan sama. Kemudian yang kedua yaitu pengikatan tarif atau bisa disebut tarif binding. Itu sama ya, pengikatan tarifnya. Jadi dia itu ketika barang tersebut diperdagangkan maka mempunyai tarif yang dipatok gitu, yang sudah jelas. Kemudian yang ketiga yaitu perlakuan nasional atau national treatment. Kemudian yang keempat yaitu perlindungan hanya melalui tarif. Kemudian yang kelima yaitu perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara yang berkembang atau special and differentiated treatment. Selanjutnya akan dibahas tentang contoh-contoh kasus yang pernah terjadi dalam sengketa dagang internasional. Banyak sengketa-sengketa dagang antar internasional ya, antar negara. Kalau Indonesia sendiri itu banyak kasusnya ya. Bukan banyak sih, ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus yang masih kita ingat mungkin ya, kasus rokok kretek ya antar Indonesia dengan Amerika. Kemudian yang kedua kasus biodiesel ya, yaitu tuduhan dumping atas Indonesia yang dituduhkan oleh Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga yaitu kasus impor ayam Indonesia dengan Brazil. Nah, yang keempat kasus mobil Timor Timor. Banyak ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kasus sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Amerika ini menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok kretek. Nah,
itu pada saat itu presidennya yaitu masih Barack Obama pada tahun 2009, tepatnya di bulan Juni. Nah, ini Presiden Obama melarang memproduksi dan memperjualbelikan rokok kretek. Kemudian atas kebijakan itu, kebijakan Amerika Serikat, Indonesia merasa keberatan. Kenapa Indonesia keberatan? Karena itu berpotensi mendiskriminasikan rokok kretek dari Indonesia. Termasuk di situ bukan hanya rokok kretek, rokok-rokok yang beraromakan buah, ya, itu dilarang di Amerika. Lah, kemudian pada saat April tahun 2010 Indonesia melaporkan tindakan Amerika Serikat ke DSB WTO. Dilaporkan kejadian tersebut. Nah, pada saat itu apa tanggapan dari WTO? Apa yang diputuskan oleh WTO? Yaitu WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat ini memang bersalah karena dia menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Ya. Kemudian atas putusan WTO tersebut, Amerika Serikat tidak mau melaksanakan keputusan DSB WTO. Ya. Tidak mau. Lalu Indonesia meminta otoritas arbitrase WTO untuk melakukan retalitas kepada Amerika Serikat. Ya. Hingga pada akhirnya pemerintah kedua negara menandatangani nota kesepakaman atau MOU untuk mengakhiri sengketa dagang tersebut. Jadi kasus tersebut, apa saja poin-poin yang dilanggar? Yaitu yang pertama yaitu menerapkan kebijakan diskriminatif yang merugikan Indonesia. Kebijakan diskriminatif tersebut yaitu melanggar artikel 2.1 yaitu dari perjanjian Technical Barriers to Trade atau TBT. Yang kedua, yaitu kebijakan Amerika Serikat juga melanggar artikel 2.12 dari perjanjian yang sama karena tidak memberikan waktu sekurangnya 6 bulan antara diterbitkannya kebijakan tersebut dan waktu efektif implementasinya. Penerapan kebijakan dimaksud juga melanggar artikel 2.9.2 perjanjian TBT yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui sekretariat WTO. Jadi dalam kasus ini Amerika sudah tentu melanggar apa yang menjadi prinsip-prinsip dagang internasional, yaitu mendiskriminasikan pada Indonesia, maksudnya pada Indonesia tentang melarang memperjualkan, memperdagangkan dan memproduksi rokok kretek. Itu tentunya kita sebagai warga Indonesia tentu sangat keberatan atas hal itu karena memang Indonesia sendiri itu sangat berpotensi di dalam hal itu dan potensinya sangat besar sekali gitu. Maka di sini tentu kebijakan WTO sudah sangat pas dan sangat tepat sekali.
Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya uraikan tentang sengketa dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dalam hal ini dalam kasus rokok kretek yang mana Amerika melarang memproduksi dan memperdagangkan rokok kretek dari Indonesia. Sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.